Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kekudusan Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat terkasih, mari berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini berkenan di hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 146 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 146 ayat 5 sampai ayat ke-8. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dia yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Demikian Mazmur pujian kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan sumber hidupku. Kaulah ya
Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saat ini dalam persekutuan tengah-tengah ibadah keluarga. Kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami juga mampu untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Yang mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebanggaan tersendiri bagi orang percaya. Karena memang orang percaya itu telah dianugerahi keselamatan. Dan itu melalui pengorbanan Kristus. Namun saudara-saudara yang kekasih, kebanggaan itu akan menjadi sangat sia-sia ketika kita hanya sekedar mengaku sebagai orang yang telah diselamatkan. Namun tidak pernah menunjukkan rasa syukur atas anugerah keselamatan tersebut melalui sikap yang nyata, yaitu melakukan kehendak Allah.
saudara yang kekasih, kenyataan hidup menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang telah mendengar kebenaran firman Allah, itu cenderung lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri. Nah, sehingga dalam bacaan ini Rasul Petrus secara tegas mengingatkan setiap orang percaya untuk meninggalkan cara-cara hidup yang tidak Kristiani. Kewajiban seseorang Kristiani adalah melakukan kehendak Allah. Itu kewajiban seorang yang percaya kepada Kristus, melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara, dalam teks ini Petrus mengajak setiap orang percaya untuk setia, melakukan kehendak Allah selama masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang kekasih, melakukan kehendak Allah harus diawali dengan kemauan dan kemampuan kita untuk mengerti kehendaknya. Itu, saudara-saudara. Persoalannya, bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Saudara yang kasih, ada beberapa cara untuk kita boleh mengerti kehendak Allah. Yang pertama, saudara, bukalah hati kita untuk Allah, atau bukalah hati kita di hadapan Allah. Apapun yang terjadi. Gitu. Saudara yang kekasih, bukalah hati kita untuk dibentuk oleh Allah. Artinya jangan pernah kita mengeraskan hati kita, saudara-saudara, di hadapan Allah. Dan tentu apapun yang kita alami, saudara yang kekasih, lihatlah itu sebagai rancangan Allah. Lihatlah itu sebagai kebaikan dari Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, untuk mengerti kehendak Allah, hiduplah sepenuhnya di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Artinya, saudara-saudara, lakukan segala hal dalam hidup kita dengan didasarkan pada hikmat Allah lewat pimpinan kuasa Roh dan firman-Nya. Itu yang kedua, saudara-saudara, cara kita untuk mengerti kehendak Allah. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, cara kita mengerti kehendak Allah adalah jangan takut menderita ketika melakukan kehendak Allah. Karena kuasa Allah akan setia menjaga kita. Allah setia menjaga kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Sesuai dengan janji Tuhan bagi kita. Tapi saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan juga bahwa melakukan kehendak Allah itu pasti sangat bertolak belakang dengan kehidupan duniawi.
Oleh karena itu tentu ya, akan berhadapan dengan banyak penderitaan. Ya. Tapi ingatlah saudara-saudara, di balik penderitaan tersebut ada anugerah kehidupan kekal yang disiapkan Allah bagi kita. Itu penting, saudara. Ya. Ada kasih Allah, ada kehidupan kekal yang Allah siapkan bagi kita, saudara-saudara, ya, dalam melakukan kehendak Allah itu dengan setia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa melalui pesan juga Petrus kepada kita, lakukanlah kehendak Allah dengan baik dan benar. Ya. Lakukanlah kehendak Allah dengan baik dan benar. Sebab melalui kesetiaan kita melakukan kehendak Allah, maka orang-orang di sekitar kita pun akan tahu, akan mengenal Allah yang kita imani. Ya. Dan tidak mustahil, saudara, mereka juga akan melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka. Ya. Nah, untuk itu, saudara yang kekasih, pakailah hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat kita, bagaimana kesetiaan kita, kemauan kita, kemampuan kita untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah itu. Tidak hanya mendengar, tapi melakukan. Itu yang penting, sehingga orang akan melihat. Dan orang lain juga akan melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita lakukan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan ini bersama puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416. Tersembunyi ujung jalan, hampir ada masih jauh. Ku dibimbing dengan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut apa juga maksudmu. Tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Pastilah kamu semua tersembunyi bagiku. Hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila Kamu tampak dengan kemuliaan-Mu. Jemaat kekasih Tuhan,
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama, ya Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan ini, yang mengingatkan kami melalui Rasul Petrus untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami hidup tidak dicemarkan oleh dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Firman-Mu mengajak kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan, sehingga itu menjadi berkat pula bagi orang lain. Dan orang lain yang menyaksikan, melihat kesetiaan dalam kami melakukan kehendak Tuhan itu, mereka juga boleh melakukan kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GPIB Mangamasyang dalam pergumulan, dalam pelayanan. Tuhan kiranya memberkati gereja kami GPIB Mangamasyang. Berkati para majelis yang melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semua berjalan baik tentunya karena Tuhan memberkati. Semua pelayanan itu dapat dilakukan oleh para majelis dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan dikuatkan dalam menghadapi hidup dan pergumulan mereka. Tuhan berkati para pelayan-Mu Tuhan, para majelis dan keluarga mereka masing-masing. Apapun menjadi pergumulan para pelayan-Mu ya Tuhan, Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan Tuhan beri sukacita, damai, sejahtera. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, mencampur tangan dalam kehidupan dan pergumulan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Amanopunyo, untuk pergumulan mereka bagi Bapak Penatua Arthur Amanopunyo yang dirawat di rumah sakit Stella Maris, ruang ICU ya Tuhan. Tuhan tolonglah hamba-Mu ini, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kembali, agar bisa melayani Tuhan kembali dalam persekutuan di tengah jemaat Mangamasyang Makassar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Makmur, di mana anak kekasih mereka Eko juga dalam keadaan sakit, dirawat di rumah. Tuhan juga jamah anak ini. Anak kekasih Eko boleh berangsur-angsur sembuh ya Tuhan dari sakit yang ia alami. Berkati tentunya obat-obat yang dinikmati baik oleh Bapak Arthur Amanopunyo, oleh anak kekasih Eko Makmur ya Tuhan, agar kesembuhan mereka boleh alami dan ada sukacita, mereka boleh memuji nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Bapak Sirait yang berada di Medan Tuhan, dalam keadaan sakit dan membutuhkan jamahan tangan kuasa-Mu. Engkau juga menjamah dia Tuhan, Bapak Sirait boleh sembuh kembali dan berada di tengah-tengah keluarga ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan
orang percaya yang berada dalam situasi dan kondisi yang mengalami pergumulan, Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya. Biarlah ya Bapa situasi ini ya Tuhan tidak membuat orang percaya itu putus asa. Tapi mereka sungguh yakin bahwa Tuhan akan menolong dan menyelesaikan masalah pergumulan. Baik pergumulan bangsa Indonesia, bahkan juga pergumulan gerejamu Tuhan. Ada pandemi COVID-19 ini. Ada jalan keluar nanti yang Tuhan berikan bagi gerejamu, bagi orang percaya, bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk saudara-saudara kami di Luwu Utara yang mengalami banjir bandang ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara kami yang menjadi korban banjir bandang di Luwu Utara ini. Biarlah Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Mereka yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian juga Tuhan, pemerintah pusat bahkan juga daerah menolong dan kehidupan mereka dan memberi kebutuhan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua sepanjang hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Dan doa ini kami naikkan kepadamu Bapa dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah dengan sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hati
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, yang terus mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman di sepanjang hidupmu. Mari kita puji nama Tuhan, kita bakti 116. Agar seluruh dunia memuji
jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan